Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Naue, saya dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi tentang hukum lingkungan dan perkembangannya. A. Pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan. Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan, baik secara alami maupun buatan manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Marc Audrey dan Chia Linsien. Rubinstein membagi hukum lingkungan ke dalam 3 bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, ketiga hukum tata ruang. Secara sederhana, Munanjat dan Nosputro menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan modern adalah hukum yang berorientasi kepada lingkungan. Hukum lingkungan klasik bertujuan untuk menjamin pengguna dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna menciptakan hasil yang semaksimal mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurut Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang mengharapkan diberlakukan di masa mendatang, serta dapat disebutkan hukum yang mengatur tata lingkungan hidup. Van den Broek membedakan bagian-bagian hukum lingkungan dalam 5, yaitu hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam, hukum tentang pembagian pemakaian ruang, 5. Hukum perlindungan lingkungan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anton Sujarwo Donggi. Bagian B. Kedudukan hukum lingkungan. Hukum lingkungan memiliki kedudukan sebagai hukum fungsional, yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik atau biasa disebut hukum tradisional. Bagian C. Perlindungan hukum lingkungan global. Menurut Munanjat Darusaputro, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dalam memelihara lingkungan hidup. Adapun prinsip-prinsip hukum untuk melindungi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dimaksud meliputi prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab yang berkaitan dengan sumber daya alam dan gangguan lingkungan. Ya, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Materi saya yaitu D. Perkembangan hukum lingkungan nasional. Perkembangan hukum lingkungan nasional jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum dari masing-masing negara itu sifatnya masih bersifat sektoral dan orientasinya itu belum sepenuhnya ditujukan kepada perlindungan lingkungan. Nah, dalam perspektif sejarah, pemikiran awal untuk mengembangkan hukum lingkungan nasional di Indonesia itu pertama kali diberikan oleh Mokhtar Kusatmaja. Nah, Mokhtar Kusatmaja ini mengemukakan beberapa pendapat atau saran mengenai pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia, yaitu yang pertama, peranan hukum adalah untuk menstrukturkan seluruh proses ini sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Dan yang kedua, cara pengaturan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan masih bersifat preventif atau pencegahan. Nah, lebih ke responsif atau tindakan menghukum. Dan yang ketiga, cara pendekatan atau penanggulangan biasanya masih bersifat sektoral. Nah, baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.